the early joy, and all the early joy. He wrapped himself in love, and God would try to hide, and tremble as he fall, and tremble as he fall. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always He, how great is our God. Age to age is there, and time to His hand, beginning and the end, beginning and the end, the God in one, Father, the Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all His years, how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great, is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God, and always see how Ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
Firman ini menjelaskan bahwa Antikristus akan muncul di dunia ini ketika masa 3,5 tahun pertama dari masa kesesaran besar sudah berlalu. Pada saat inilah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang mereka nantikan akhirnya akan bangkit dari antara bangsa Israel. Tetapi banyak di antara mereka yang akan menjadi martir untuk mempertahankan iman mereka dari binatang itu, yang adalah Antikristus dan para pengikutnya. Dua orang nabi itu juga akan menjadi martir ketika mereka menyelesaikan pekerjaan panggilan mereka. Bahwa kedua saksi itu akan dibunuh oleh Antikristus adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa? Karena Allah juga ingin memberikan pahala darinya kepada mereka sebagai martir. Pahala ini adalah bahwa mereka akan ambil bagian di dalam kebangkitan yang pertama, ikut serta di dalam perjamuan kawin anak domba, bersukacita selamanya, dan menerima kehidupan kekal. Untuk memberikan berkat ini kepada semua orang-orang kudus, Allah ingin agar mereka menjadi martir untuk iman mereka. Semua orang-orang kudus dengan demikian tidak boleh takut akan menghindari kemartiran mereka dan justru menguatkan iman dan menerima pahala yang keberkatan. Ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ayat ini menjelaskan bahwa kedua saksi adalah tepat berasal dari antara bangsa Israel. Kedua hamba Allah yang akan dibangkitkan untuk bangsa Israel bukan berasal dari bangsa-bangsa lain, tetapi dari antara bangsa Israel sendiri. Dengan demikian, kedua saksi itu dibunuh di tempat yang sama dengan tempat di mana Yesus disalibkan. Kenyataan ini menjelaskan bahwa kedua saksi itu memang orang Israel. Bagi bangsa Israel, mereka adalah hamba-hamba Allah. Bagi bangsa Israel, yang secara rohani adalah seperti orang-orang Sodom dan Mesir, Allah akan menetapkan dua orang nabinya, memberikan kuasa kepada mereka, dan membuat mereka bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang untuknya selama ini bangsa Israel menanti, sehingga bangsa Israel bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Antikristus kemudian akan membunuh kedua hamba Allah di tempat Golgota, di mana Yesus dulu disalibkan. Karena para pengikut Antikristus memiliki roh jahat, mereka sangat membenci kedua saksi yang percaya kepada Yesus dan bersaksi bagi Dia. Seperti tentara Romawi yang menyalibkan Yesus dan menusuk lambungnya dengan tombak sebelumnya. Mereka yang memiliki roh jahat tidak hanya akan membenci Yesus, tetapi mereka juga akan membenci kedua saksi Allah dan membunuh mereka. Ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dari antara bangsa Israel juga ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Melihat kematian daging yang dialami kedua hamba itu atau dua pohon zaitun, orang-orang itu akan dikuasai oleh rasa kemenangan mereka, dan untuk menambah dalam rasa kemenangan itu, mereka bahkan tidak mau memberikan penguburan yang layak kepada korban mereka. Tetapi kemenangan mereka akan dihancurkan berkeping-keping ketika Allah membangkitkan kedua saksi itu lagi, dan mereka kemudian akan memiliki rasa takut akan Allah. Mungkin mereka merasa sangat puas diri dengan kematian kedua hamba Allah itu, tetapi hal itu tidak akan bertahan lama, karena mereka dengan segera akan menyadari bahwa Antikristus bukanlah tandingan bagi Yesus Kristus. Kekecewaan dan rasa kosong kemudian akan menguasai mereka. Orang-orang itu tidak menyukai firman Allah nubuat yang diberitakan oleh dua orang nabi itu. Dengan berdiri melawan kedua hamba yang dibangkitkan Allah, mereka pada akhirnya akan dipangkas dari panen akhir keselamatan dan kemudian menjadi pengikut-pengikut iblis. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan sisaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Karena mereka akan memberitakan firman Allah yang berisi nubuatan, kedua saksi itu akan menjadi sesuatu yang terasa menyakitkan bagi para pengikut iblis. Dengan demikian, mereka semua akan bersukacita dengan kematian kedua saksi itu, dan saling mengirimkan hadiah sebagai tanda saling memberi selamat.
Kita juga akan merasa senang kalau sesuatu yang mengganggu kita dilenyapkan. Antikristus dan para pengikutnya akan merasa marah ketika kedua saksi itu dibangkitkan Allah untuk memberitakan firman-Nya. Setiap kali mereka mendengar firman Allah, roh mereka akan dikuasai oleh kesusahan. Karena mereka merasa selalu tersiksa setiap kali kedua saksi itu berbicara kepada mereka mengenai Yesus. Mereka kemudian bersukacita ketika mereka melihat keduanya dibunuh oleh Antikristus. Inilah sebabnya mereka saling mengirimkan hadiah sebagai tanda saling memberi selamat. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Allah bagaimanapun akan membuat kedua saksi itu ambil bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Firman ini adalah bukti akan kenyataan bahwa orang-orang kudus yang menjadi mati untuk mempertahankan iman mereka setelah diselamatkan dari dosa mereka dengan percaya kepada firman keselamatan yang diberikan oleh Tuhan akan ambil bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Bahwa roh kehidupan akan dimasukkan ke dalam mereka 3,5 hari kemudian menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan akan mengizinkan mereka bangkit kembali tidak lama kemudian, sama seperti ia sendiri dibangkitkan dari kematian dagingnya. Bahwa Allah memberikan kepada orang-orang kudus iman akan kebangkitan yang pertama ini bagi orang-orang kudus itu sendiri suatu berkat yang besar dari Allah. Tetapi bagi orang-orang berdosa, hal itu akan membawa kepada mereka keputusasaan dan ketakutan. Kebangkitan yang pertama orang-orang kudus adalah janji Allah dan pahalanya bagi iman mereka. Ayat 12. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit di seberhubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Firman ini menunjukkan kebangkitan dan pengangkatan orang-orang kudus. Karena percaya kepada firman nubuat Tuhan, mereka yang sudah diselamatkan dari dosa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadi martir untuk mempertahankan iman mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan membangkitkan semua orang kudus itu dan mengangkat mereka. Orang kudus dan para hamba Allah yang menjadi martir di dalam kesetiaan mereka kepadanya akan diberkati dengan diangkat ke angkasa atau pengangkatan karena iman mereka kepada Tuhan. Kita tidak bisa tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kebangkitan dan pengangkatan sebagai pahala atas kematian kita sesudah diselamatkan karena percaya kepada pengampunan dosa yang sudah diberikannya kepada kita. Allah Bapa akan mengizinkan kebangkitan dan pengangkatan bagi semua orang yang melawan Antikristus dan menjadi martir karena percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita harus percaya kepada kenyataan ini. Kebangkitan dan pengangkatan orang-orang kudus yang menjadi hasil dari keselamatan mereka melalui iman kepada Injil air dan Roh diberikan oleh Allah. Iblis dan pengikut-pengikutnya di akhir zaman akan menemukan bahwa usaha mereka menguap lenyap begitu saja ketika mereka melihat orang-orang kudus yang sudah mereka aniaya dan mereka bunuh dibangkitkan dan diangkat. Allah akan membangkitkan dan mengangkat orang-orang kudus yang menjadi martir, tetapi ia akan membinasakan orang-orang yang masih ada di dunia ini dengan mencelakakan malapetaka ke-7 cawan. Ketika pekerjaan ini dengan cepat diselesaikan, ia akan datang ke dunia ini dengan orang-orang kudus dan mengundang orang-orang benar ke pesta perjamuan kawin Kristus. Tuhan kita akan mengadakan pesta perjamuan selama 1000 tahun. Ketika masa 1000 tahun ini selesai, ia akan membiarkan iblis bangkit dari lubang tak berdasar dalam waktu singkat dan melawan Allah serta orang-orang kudusnya. Tetapi pada akhirnya ia akan membinasakan iblis dan pengikut-pengikutnya dan menghukum mereka dengan melemparkan mereka ke api yang kekal. Orang-orang benar bagaimanapun akan masuk ke dalam kerajaan surga Tuhan dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Sesudah kematian, kebangkitan dan pengangkatan dari 2 orang nabi yang akan dibangkitkan Allah bagi keselamatan bangsa Israel, ia akan mengizinkan malaikat-malaikatnya untuk secara bebas mencurahkan malapetaka ke 7 cawan ke dunia ini.
Orang-orang yang masih ada di dalam dunia ini setelah pengangkatan orang-orang kudus akan menerima malapetaka ketujuh cawan sebagai upah bagi mereka. Hanya saat itu mereka baru diliputi oleh ketakutan dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Tetapi hal itu sudah tidak ada gunanya bagi mereka, karena hal itu bukanlah tindakan iman yang benar di dalam kasih Allah. Ketika dunia ini dibangkitkan, dibinasakan, orang-orang benar akan memiliki surga kekal mereka, kebangkitan kekal dan berkat kekal. Bagi orang-orang benar, hanya penderitaan api kekal di neraka yang akan menanti mereka. Inilah sebabnya semua manusia harus menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Dan karena mereka yang sudah diselamatkan dari dosa mereka, kemudian percaya kepada dunia baru yang dijanjikan Allah bagi mereka, mereka mengabarkan Injil air dan Roh kepada semua manusia. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed coming about. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your hand. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your anointed made me renew. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me, it's really and true. Come, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Follow me now. I need your anointed coming about. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your anointing made in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Anoint me, it's really and in truth. Oh, I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you.
You're not the magnet in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. Upon me, it's really true. Once again, oh, I'm reaching out for your heart to hold my life in your hand. Draw me closer to you. I feel your spirit renewed. Nothing compared to this place where I can see you face to face. And only this spirit